Iya, pernah enggak di Sikak nimbul buaya? Pernah. Untuk terjun celentum misalkan mandi di Sikak kan? Pengabuan pali lur. Teman. Toman, boleh dong? Kalau boleh sih kok. Sekitar 7 kilo lur. Nah, toman apa bojo lur? Toman. Wow. Pemirsa, setelah tadi kami makan siang bersama lur, lauknya ikan ruan, ikan betok, ikan sepat siam, banyak pokoknya itu lemaknya. Waktunya kami nak jelajah ke Kedembo. Ikat dusun satu kayak. Dusun satu ya. Nah, Kedembo itu dusun tiga. dusun 3 pemirsa. Payo nak milu kami yuk. Kami nak ke Kedembo. Nak nyelam di air Kedembo. Perjalanan kita lanjutkan naik sepeda motor melintasi jembatan cor beton sejauh lebih kurang 200 meter dengan lebar 3 meter. Jembatan ini dibuat bertiang tanpa pagar pembatas, menjadi solusi saat musim penghujan yang menyebabkan rawa-rawa di bawahnya terendam banyu. Petualangan kami menelusuri jalan setapak menuju ke Dembo cukup menguras tenaga. Medan yang kita lalui tidaklah mudah. Jalan ini cuma berukuran lebih kurang 1 meter dengan kondisi sudah rusak dan berlobang. Selain itu, jalan ini dibangun dengan numpang pada tanah perkebunan warga yang tentu baik sangat sempit dan berdempetan dengan tanam tumbuh. Di beberapa titik yang merupakan rawa dibuat jembatan seadonyo. Tanaman semak belukar tumbuh nyaris menutupi ruas jalan, pecah membentuk terowongan. Selanjutnya kita kembali melintasi jembatan cor beton yang sedikit lebih lebar dengan kondisi bagian tengahnya sudah miring karena pergeseran struktur tanah pada pondasi dasar rawa-rawa. Pemirsa, menurut dari sepeda motor yang mereka gunakan, perjalanan kami dari Desa Poldas ke Sikak ke titik ini belum sampai, tapi ke Gedembolur sudah lebih kurang 4,5 kilo. Sama sampai ke Gedembolur itu ada 6 kiloan. Lebih kurang 6 kiloan kayak gitu loh. Nah, Kak, kalau kami nyingok sepintas kayak dari tampilan tanam tumbuh, kebun karet maupun juga apa itu tanam-taman bakau-bakau itu dah, sepertinya di lokasi Kak menulai air besar terendam ya? Terendam. Oh, jingok dari Kak beda, jingok dari Ini perbatasan ini kan ada bakat hitam. Berarti lur kalau Sungai Musi lagi dalam atau lagi musim hujan, nah ini lur kira-kira 2 meter. setinggi ini lur ya. Lebih kurang 2 meter. Aku seumur umur belum pernah lur ke Kedembo. Jadi gambaran sementara Kedembo itu tidak katik mobil ya? Tidak katik mobil. Oh, dan cuma bisa dilalui dengan jalan setapak bermotor. Inilah aksesnya loh, dan sudah sangat memprihatinkan, banyak yang rusak kayak gitu. Banyak yang rusak benar-benar. Oh, jadi waktu itu pakai genset. Koyo pikas. Tunggu. Kita ke Kedembo. Begitu masuk wilayah dusun Kedembo, kita nyingok bangunan sekolah dasar permanen. Artinya, untuk dapat ke pendidikan dasar, warga Kedembo tidak harus keluar dusun lagi. Inilah perkampungan Kedembo. Rata-rata bangunan rumah penduduk bertiang tinggi. Di lokasi ini tidak katik fasilitas pembangkit listrik. Tower pemancar internet tentunya juga belum ada. Kalau malam tiba, masyarakat cuma pacak nikmati listrik dari tenaga diesel. Warga harus bayar kepada penyedia diesel dengan tarif 10.000 semalam dengan durasi 6 jam, yaitu dari jam 6 sore sampai jam 12 malam baik. Mirsa, akhirnya perjalanan PNDK Chandra Asena bersama tim petualangan Bija Musi sampai di dusun 3 Desa Poldas, yaitu perkampungan Kedembo lur. Pemirsa, perjalanan dari Desa Poldas itu sampai ke Sikak sekitar lebih kurang 7 km. Tapi alhamdulillah di Sikak ada SD kayak gitu kan. Aku tuh mikir pernah ada kayak pejabat misalkan bupati atau sampai masuk ke sini. Pernah, sewaktu musim kampanye nak calon. Oh, siapa kayak itu? Pak Sekolani. Oh, Pak Sekolani pernah ke sini. Berarti banyak pernah. Ibu Neta pernah. Ibu Neta. Ibu Neta di masa kampanye gitu. Oh,
Apakah Ibu Neta dan Bapak Askolani tidak pengen lagi untuk kesini untuk memberikan perhatian lebih karena desa ini sudah lama. Kalau umur sampai dengan Polres Dari tahun 71 mulai berdiri. 1971. 1971. Artinya tuh masyarakat di sini ini adalah masyarakat Polres yang berkebun itu atau mana sih? Yang bersungai. Oh, berawal dari Bersungai dan bersawah. berawal dari orang Peldas yang nak marak ke perjalanan nak ke sungai nak ikan kayak gitu dan atau mau marak ke sawah. Kak Aman boleh nanya sawah apa kayak yang terkenal sini? Sawah Gedembo. Sawah Gedembo nih ada. Gedembo. Sawah itu termasuk sawah nasib-nasiban enggak? Iya, sawah nasib-nasiban, aman lagi nasib untung pajak panen, aman lagi musim mayo besar. Ngiklas kebaik. Benar. Tapi ngomong-ngomong sempat deh kayak banjir besar dan coba untuk lah apa padi itu lah besar dan lah mengetam tiba-tiba itu besok pernah ada apa ngetam sambil nyelam Pernah. di mana Disikat lah. boleh Kan ada dulu rangka tuh. oh pernah dulu dan aku pernah aku di sawah Gemuruh dan Cala ayonya rampus awak tidak padinya dalam ini nyelam ini ngetam kan aja ngambil apa sepucuk Bahkan gue ngeliat kalau pengalaman aku di sini pernah katanya pas ngetam itu tak tahu padi itulah dimakan oleh ikan. oh Betok kan? Ikan barat dengan air, kayak barat dengan sungai. Menurut kamu ketinggian rata-rata, kamu misalkan lagi musim banyu besar. Ini yang paling Oh, ini cetak sejarah paling tinggi setelah ini. Oh, berapa kakak lagi kira-kira untuk sini? Ada tidak 500 kakak ya? Udah nyampe. Udah nyampe. Bertambah terus tidak kamu di sini caknya? Bertambah terus. Tidak bertambah ngurang. Ngurang mah ini. Ngurang, bukan bertambah ngurang. Keadaan jalan tidak bagus, lampu tidak masuk udah. Itu jadi ngurang, itulah jadi ngurang. Ini yang depan. Kendalanya itulah. Kendalanya masalahnya lampu. lampu udah masuk jalan jahat. Kamu nyambung kemana? Di sel, ada di sel situ. Oh, Ada yang umur usaha di 10.000 semalam. 10.000 semalam. Dari jam 12. Jam 6 jam 12. Ikat desa lu. Kan. Ini Dari jam 6 sampai jam 12 malam kan? 10.000. 10.000 semalam gitu. Semalam. Siang Setengah ke itu. malam. setengah malam. Pokoknya sewaktu itu gitu. Dari jam 6 ke jam 12. Sampai 6 jam. Setengah malam. Aku nyam 6 jam betul lah 6 jam itu 10.000 pemirsa lebih kurang kayak itu. Aku tahu loh ngengkol dum. Mesin diesel. Itulah yang terpenting adalah fasilitas penerangan PLN yang membaca ada jalan dan instalasi apa namanya tower pemancar. Caranya disikat meskipun dapat tapi lawat-lawatan loh, hilang-hilangan. Jauh iki. Namanya api membahas kita. Mana? Kamu nak ngapi? Lo nak nyomai ke anak Namanya padi. Ayu siapa? Asmawati. Asmawati lagi mikul pakai ini Sarau. sarau aja kamu lah. Anak padi ini dari Jambangan lah. Kamu ini kan kamu nak nyemai lah. Nah, sebelum nyemai itu mindah ke apa ya, Betandur. Berapa lama lagi sekitar bulan berapa pajak ngetam panen? Tunggu di barang rumah. Bulan 10 itu. Tapi mana ada air besar? Kelebu. Kelebu. Badi. 3 bulan. Gagal. Awal. Tahun nikah gagal tak panen ini? Tidak. Ya, alhamdulillah. Boleh cak berapa pikul? Pakai mobil. Boleh berapa pikul tak? Boleh 2,5 ton. Wih, luar biasa. Lo ibu kapi sawah kamu? 40 Alhamdulillah. 40 julan. 40 julan. Berapa lah kamu? 120 per hektar. 40 julan. Jadi 100 kali 130 meter. Oh, 1 hektar lebih dikit. Sehektar seperempat. Perkampungan ini berada tepat di tepian Sungai Pangi. Geografi pemukiman ini sangat rendah, sehingga kalau musim penghujan tiba, luapan Sungai Pangi pacak nenggelam ke pemukiman warga sedalam lebih dari 2 meter. Dusun ini sama sekali tidak pernah dilintasi kendaraan roda 4. Seluruh kegiatan pengangkutan barang berukuran besar cuma pacak dilakukan ke perahu motor. Perjalanan perahu motor sampai ke muara Sungai Musi di wilayah Desa Tebing Abang menelan lama waktu sekitar 2 jam. Aja lah. Tolalan Bujang Musi Palembang. Dari penyiar radio. Dari penyiar radio. Sampai ke YouTube sampai masuk TV. Ayo lompat. Aja lah. Belakang.
Keberadaan perkampungan Kedemo ini berawal dari kegiatan warga pencari ikan di sungai. Pula kelapir. Mula-mula Salah Siko dari warga membuat rumah sebagai tempat beristirahat sesudah mencari ikan. Lama-kelamaan semakin banyak rumah di lokasi ini sehingga terbentuklah Kampung Kedembo. Inilah Sungai Pangi, Salah Siko anak Sungai Musi. Sungai Pangi berukuran lebar lebih kurang 20 meter dengan tepian semak belukar. Sepanjang aliran sungai ini jarang kita temui tanah tinggi atau pematang. Kondisi ini sangat cocok untuk perkembangbiakan ragam spesies ikan. Keberadaan Sungai Pangi dan beberapa anak sungainya jadi Salah Siko pendapatan desa. Sungai-sungai tersebut dilelang setiap tahunnya dengan istilah lelang lebak lebung. Pemegang lelang sungai berkuasa penuh terhadap hasil tangkapan sungai di kawasan yang telah ditetapkan. Empang-empang yang terbuat dari bila bambu adalah alat penangkap ikan yang sangat efektif. Di setiap empang ada semacam pintu yang pacak dibuka tutup. Jaring-jaring streamin ini jadi tempat ngurung ikan yang sudah terjerat dalam empang. Ukuran jaring streamin yang cukup besar pacak muat ikan tetap bisa berenang bebas sebelum dijual. Sungai Pangi itu menjanjikan hasil tangkapan ikan yang sangat dahsyat, yang banyak gitu. Sangat melimpah. Wong hobi mancing teman kesikak kamu? Kalau hobi oleh mancing, biasanya orang mancing sini ada masukan cak bayaran itu kan. Oh, mayo di sapi kak? Mayo di sapi? Mayo aja. Ayo di uang Tuan lelang. Betul. Karena memang lokasi ini, tapi kak, yang ini dilelang tak kak? dilelang. Sungai ini kak? Oh, dilelang. Siapa kak pemegang lelang nama ini? Aswani. Oh, dari mana ke mana kak? Dari Kedemo ke Sungai Lubuk. Oh, jauh. Perbatasan. Perbatasan tuh. Oh, dari Sungai Lubuk ke Panjai. Oh, berarti Dari lur. Panjai ke Sungai Kemang. Oh, berarti ini sudah kategorinya sungai yang dilelang. Dilelang. Wajar kalau kamu bilang tadi dia ditarik biaya kayak gitu memang karena sudah dilelang. Kak, kalau aku ngelik kayak dari kondisi bentukan sungai kan ada. Aman kami sepintas kayak nyinggoknya cak banyak buaya. Pernah enggak kak di sini nimbul buaya? Pernah. Galak pulih kayak. Galak juga. Biasanya kak, bener enggak kak dia galak nembus di semak-semak? Aman aja kami galak nyangga ayo itu kan. Berdiang. Oh, bener berarti lur. Berdiang. Aman ngelik dari ciri-cirinya aku agak-agak ngeri-ngeri sedap untuk terjun celentum misalkan mandi di sini kan. Sungai Pangi juga terkenal sebagai spot mancing. Pencinta mancing bahkan datang dari luar kabupaten. Mereka bahkan sengaja nyewa perahu ketek untuk menjelajahi Sungai Pangi ini. Kita kenalan dulu jauh lur lintas kabupaten. Pengabuan Pali lur. Pali. Berarti dia lewat beberapa desa ada nggak? Banyak. Kamu nih posisinya Kak? Kenalan dulu namanya kamu siapa? Apri. Yang belakang? Yaman. Yoman. Memang hobi mancing ya Cak? Hobi. Ini nih perahu ini nyatar atau dari pengabuan? Nyetar sini, Pak. Dari yang desa mana nih? Dari desa itu Tanjung Pasir. Tanjung Pasir tadi. Oh, dari situ berketek. Ketek apa perahu ini Kak? Ketek ya? Oh, berapa jauh kamu tadi dari Tanjung Pasir ke sini? Berapa lama maksudku? Sebentar, Pak, paling 10 menit lah ke sini. Benar sini lah. Tanjung Pasir. Dari sinilah dia turun nih. Oh, Turun dari sini. Oh, pacak ini. Apa di dekat Jerambah. Jerambah Cibantung tuh? Oh, dari situ ya. Pemotor kamu dari Pengabuan? Betul. Mendang ini tadi Kak musim ikan apa kira-kira? Teman. Toman, boleh belum? Boleh sih kok. Oh, boleh siko. Boleh kami nyengok-nyengok. Jauh. Mah kecilnya. Jauh lur. Itu tak rilis, tapi dasar kita kan jangan muncul pertama jangan kita rilis. Jauh pemirsa ternyata perjalanan kakak itu Pengabuan telur. Kalau dari apa namanya dari Prabumbuli melewati Payu Putat nyebrang itu lah. Kayak gitu kan ada simpang ke kanan Pengabuan, kalau lurus ke Tanah Abang Pali kayak gitu. Betul nggak? Kira-kira rutenya perjalanan. Kalau dia ini ngambil dari Jalan Marul Matang nggak? Oh, dari Kecamatan Sungai Rotan kayak gitu nih dilewatnya kayak gitu. Terima kasih Kak, lanjut lagi. Selamat mancing. Jadi Kak, kamu nangkul anak Toman bainnya? Masih gede dapat. Mana yang termasuk? Dapat kali. Mana ada ikan dapat? Dapat siapin Aman teman tuh diburu enggak? siapin baru beli teman belum dapat. Berapa sering beli Mandon namanya?
Sering beli siapa 3.500. Nama kamu? Tamrin. Tamrin. Pak Tamrin. Tapi 3.000. Bisa. Kita nak ngalik lur di situ ada adik laut. Enggak tahu apa digawenya lur pokoknya dia dikan sok-sok. Dia lagi melapun ikan toman. Ini Lur, hasil tangkapan melapun lur. Melapun bulinya ikan. Ya Allah. Saya ke manta ada ama. Ada mantap ada. Au nyetanya. Nah, Ikan toman apa namanya. bojo lur? Toman. Wow. Licinnya kau yang pikir. Siapa dek namanya kau? Lur. Rian. Rian. Nah, ikan ikan. Menurutnya kita sekitar gitu. Coba aku lupa ngangkat. Ayo. Sekitar 7 kilo lur. Masih bujang apa lepon? Warga. Oh. Banyaknya lur ternyata hasil tangkapan ikan Sungai Ikan lur. Sungai Pangi, Desa Falgas, Dusun Jilko. Pokoknya di Sika. Matahari sudah mulai condong ke barat. Kami segera memutar haluan balik ke Gedembo. Pemukiman Gedembo sangat asri tanpa bisingnya suara kendaraan. Bahkan siulan bunyi burung-burung pun terdengar jelas ngenjuk suasana menenangkan.